ya sell off yang makin berlanjut parah, dan juga memang kalau kita perhatikan ya termasuk volatilitas IHSG yang makin hari ternyata makin besar ya volatilitasnya. Di catatan kami volatilitas pada 30 hari udah mencapai 35,4, itu merupakan tertinggi itu sejak 2013. Kemudian juga ya yang 50 harinya juga mencapai 29, tertinggi sejak 2013. Bahwasanya selain volatilitas yang tinggi, tentu korelasi pada aset-aset, khususnya cross aset yang regional, antar regional, termasuk aset kita, contohnya saham kita, indeks saham kita, dan juga ya yang di luar seperti Wall Street dan lain-lain, korelasinya makin besar. Tentu ini jadinya ketika ada sell off di satu market, berimbas juga kepada sell off di kita, dan apalagi kita dilihat sebagai emerging market gitu ya, cukup besar resikonya, dan terlihat juga asing year to date sudah sangat besar net sell di kita. Di pasar ekuitas sekitar 500 juta US dollar, di pasar bond lebih besar lagi, minus 4 miliar US dollar. Inilah juga yang menyebabkan rupiah kita juga cukup terkapar juga, dan tembus di level 15 ribuan, 15.100, dan dekat-dekat level terendahnya ya sejak Agustus 2018 di sekitar 15.200 seperti itu. Mas Azami, kalau dilihat sebenarnya kan sudah banyak sekali posisi dari kondisi bank sentral beberapa di bursa global yang sudah mengambil beberapa stimulus ya, termasuk cutting rate dan lain-lain begitu ya. Apakah perlu ini juga diikuti juga oleh Bank Indonesia untuk sedikit memberikan gairah? Karena kalau kita lihat dari financial sector saja tekanannya kembali juga yang paling dalam kita lihat di sini. Seperti apa, Mas Azami? Betul ya, paling tidak memang dari segi Bank Indonesia, intervensi-intervensi yang sudah dilakukan memang walaupun tidak mampu menahan sepenuhnya, cukup memperlambat gitu ya outflow yang terjadi, sehingga memang walaupun Bank Sentral The Fed sudah menurunkan 150 basis points lah ya selama bulan Maret ini, tentu ruang IHSG atau maksudnya interest rate differential dengan Bank Indonesia Rate juga semakin besar, sehingga ruangnya juga semakin besar. Tapi memang Bank Indonesia tentu melihat ketidakstabilan rupiah ini, tentu pasti mencermati stimulus atau pemotongan suku bunga untuk tidak terlalu besar seperti itu, karena bisa makin menambah outflow juga. Jadi paling tidak untuk menjaga keatraktifan tetap pada pasar Indonesia, mungkin tidak seagresif apa yang dilakukan oleh The Fed gitu ya, dan juga bank-bank sentral lain, mungkin sekitar 25 basis point masih terbuka seperti itu. Kalau misalnya dilihat dari sisi kebijakan ini, apakah Bank Indonesia sendiri perlu begitu untuk mengambil langkah lanjutan begitu? Artinya adalah mengekor yang lain. Kemarin sudah juga menurunkan, apakah diperlukan sebenarnya stimulus dari penurunan suku bunga juga di perbankan atau bank sentral kita nih, Mas Azami? Kalau menurut Anda seperti apa? Betul ya, tentu sinkronisasi pada kebijakan sangat penting gitu ya, apalagi sekarang sudah globalisasi dan saling berkesinambungan gitu ya antara satu negara dengan negara lainnya. Tentu apa yang dilakukan oleh bank sentral satu negara akan sangat berdampak juga pada negara lain seperti itu. Tentu kalau kita bilang memang dari segi moneter memang harus tetap akomodatif lah ya seperti itu, dan memang digunakan untuk mendrive demand gitu ya.